Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Daryanti dengan NIM 25108020153. Saya berasal dari kelas D Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diampu oleh Bapak Mahfud Asyari. Di sini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu deret hitung dan deret kubur. Kita akan belajar mulai dari pengertiannya, cara mencari suku ke N, jumlah N suku, hingga penerapannya di bidang ekonomi seperti bunga majemuk dan pertumbuhan penduduk. Pertama-tama, apa itu deret? Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang menyusun deret disebut suku. Keteraturan dari sebuah deret terlihat dari pola perubahannya. Deret dapat dibedakan dari dua sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari jumlah sukunya. Ada deret berhingga, yaitu deret yang punya jumlah suku terbatas. Ada deret tak berhingga, yaitu deret yang sukunya terus berlanjut tanpa akhir. Yang kedua, dilihat dari pola perubahannya. Ada deret hitung, deret ukur, dan harmoni. Sebagai contoh sederhana, angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ini adalah sebuah deret, karena setiap suku bertambah dengan bilangan yang sama, yaitu angka 2, inilah yang kita sebut sebagai pembeda. Sekarang, kita masuk ke deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan tetap yang selalu dijumlahkan disebut sebagai pembeda, disimbolkan dengan huruf B. Contohnya, 1, 6, 11, 16, 21, dan 26. Pembedanya adalah 5. Yang kedua, 100, 90, 80, 70. Pembedanya adalah minus 10. Cara mencari suku ke N. Misalnya, kita mempunyai deret 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Rumus untuk mencari suku N adalah Sn sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana A itu sebagai suku pertama, B sebagai pembeda atau selisih antar suku, dan N adalah sebagai indeks suku yang dicari. Dari contoh di atas, 7 sama dengan A. Maaf, A sama dengan 7 dan B sama dengan 5. Jika kita ingin mencari suku ke 10, E sama dengan 10 sama dengan 7 bertambah 10 min 1 kali 5, sama dengan 7 ditambah 45 sama dengan 52. Jika ingin mencari suku ke 23, sama dengan 7 ditambah 23 min 1 dikali 5 sama dengan 7 ditambah 110, hasilnya 117. Selanjutnya, mencari jumlah N suku. Selain mencari nilai suku tertentu, kita juga bisa mencari jumlah dari N suku pertama, yang rumusnya adalah Cn sama dengan N per 2 dikali A plus Sn. Atau bisa juga ditulis Cn sama dengan N kali A plus N per 2 kali N-1 kali B. Menggunakan contoh tadi, jumlah 10 suku pertama, yaitu C10 sama dengan 10 per 2 kali 7 ditambah 52 sama dengan 5 kali 59, yang hasilnya 295. Sekarang kita lanjut ke deret ukur. Berbeda dengan deret hitung yang menggunakan penjumlahan, deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan pengali disebut sebagai pengganda, disimbolkan dengan huruf P. Contohnya, 5, 10, 20, 40, dan 80. Penggandanya adalah 2. Dikalikan 2 setiap suku. Contoh yang kedua, 1000, 500, 250, 125. Penggandanya adalah 0,5.
Mencari suku ke N pada deret ukur. Rumusnya Sn sama dengan A kali P pangkat N-1. Contoh dengan A sama dengan 5 dan P sama dengan 2. Mencari suku ke 10. S10 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 10 min 1 sama dengan 5 kali 2 pangkat 9 sama dengan 5 kali 512 sama dengan 2560. Mencari jumlah N suku pada deret ukur. Jika P lebih kecil dari 1, jadi Jn sama dengan A1 dikurangi P pangkat N atau 1 min P. Jika P lebih besar dari 1, maka Jn sama dengan A kali P pangkat 2 min 1 atau P min 1. Contoh, jumlah 10 suku pertama dengan A sama dengan 5 dan P sama dengan 2. Contoh, jumlah 10 suku pertama dengan A sama dengan 5 dan P sama dengan 2. Jadi, J10 sama dengan 5 kali 2 pangkat 10 min 1 atau 2 min 1 sama dengan 5 kali 1023 per 1 sama dengan 5100. Selanjutnya, penerapan 1. Perkembangan usaha. Perusahaan genteng Sokajaya pada bulan pertama produksinya menghasilkan 3.000 buah genteng. Setiap bulan produksinya bertambah 500 buah karena penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Pertanyaannya, berapa banyak genteng yang dihasilkan pada bulan kelima dan berapa total genteng yang dihasilkan sampai bulan kelima? Oke, mari kita jawab. Diketahui A sama dengan 3.000 buah dan B sama dengan 500 buah, dan N diketahui 5 bulan. Suku kelima, produksi bulan kelima, yang dimana S5 sama dengan 3.000 ditambah 5 min 1 kali 500 sama dengan 3.000 ditambah 2.000 sama dengan 5.000 buah. Jadi, jumlah total sampai bulan kelima, yang dimana J5 sama dengan 5 per 2 dikali 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 2,5 dikali 8.000 yang hasilnya 20.000 buah. Selanjutnya ada penerapan bunga majemuk. Dalam ilmu keuangan, konsep bunga majemuk sangat berkaitan erat dengan deret ukur. Rumusnya Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N, di mana P sebagai jumlah uang yang sekarang atau present value, dan I sebagai tingkat bunga per tahun, N sebagai jumlah tahunan, dan Fn sebagai jumlah uang di masa yang akan datang. Contohnya, Nadia meminjam uang di BCA sebesar 5 juta selama 3 tahun dengan bunga 2% per tahun, yang dimana F3 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,02 pangkat 3 sama dengan 5 juta dikali 1,061208 yang hasilnya 5.306.40. Jadi, saat pelunasan, Nadia harus mengembalikan 5.306.40.000. Nah, bagaimana sih jika bunga dihitung per semester atau 2 kali dalam setahun? Rumusnya menjadi Fn sama dengan P kali 1 plus I per M pangkat M kali N. Jadi, F3 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,02 per 2 pangkat 2 kali 3. Yang hasilnya 5 juta dikali 1,01 pangkat 6. Hasilnya 5.307.600. Terlihat bahwa semakin sering bunga dihitung, maka semakin besar nilai yang harus dibayar. Selanjutnya, ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk juga menggunakan konsep deret ukur, karena pertumbuhannya bersifat persentase atau perkalian, bukan tambahan tetap. Rumusnya
PT sama dengan P1 kali R pangkat T-1, di mana R sama dengan 1 plus R. R ini adalah tingkat pertumbuhan per tahun. Nah, contohnya penduduk Jogja tahun 1991 berjumlah 1 juta jiwa dengan pertumbuhan 4% per tahun. Nah, berapakah sih penduduknya pada tahun 2006? Dari 1991 ke 2006 sama dengan 15 tahun. Jadi, T sama dengan 16. P-nya 16 sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 15. Sama dengan 1 juta dikali 1,8000943. P sama dengan 1.843 jiwa. Jika mulai 2006 pertumbuhannya turun menjadi 2,5%, berapa sih penduduk tahun 2016 di 10 tahun kemudian? P11 sama dengan P11 sama dengan 1.800.943 dikali 1,025 pangkat 1000 yang hasilnya 2.305.359 jiwa. Baik, kita sudah mempelajari tentang deret hitung dan deret ukur dalam matematika ekonomi. Jadi, kita rangkum poin-poin pentingnya ya. Deret hitung itu perubahan berdasarkan penjumlahan atau pembeda tetap. Nah, rumusnya tuh suku N, Sn sama dengan A plus N1 kali B. Rumus jumlah N suku Jn sama dengan N per 2 kali A plus Sn. Yang kedua, deret ukur. Deret ukur itu perubahan berdasarkan perkalian, pengganda tetap. Nah, rumusnya tuh suku ke N, Sn sama dengan A kali P pangkat N-1. Rumus jumlah N suku, Jn sama dengan A P pangkat N-1 atau P-1. Nah, kedua jenis deret ini adalah fondasi paling penting dalam analisis ekonomi, keuangan, dan bisnis. Dengan memahami konsep ini, kalian akan lebih mudah memahami topik-topik lanjutan seperti anuitas, investasi, dan proyeksi pertumbuhan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.